Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum receh yang rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo mamang kaum pemula kaum receh yang rebahan cari cuan. Oke mamang gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke untuk kondisi market saat ini udah kembali bullish ya. Tapi menurut gua penurunan akan sedikit berlanjut lagi ya. Ada yang bilang kalau nggak sangkut itu ya nggak asik gitu atau nggak seru. Tetapi udah sangkut kayak kemarin badai besar itu datang. Ini ada wah isu yang memang bukan isu ya, ada informasi gitu yang memang mengejutkan banget menurut gue ini dan di luar nalar pokoknya ya itu wah kacau banget lah pokoknya sampai dia rela gitu mengakhiri hidupnya. Wih. Jadi buat kalian yang ingin tahu informasinya, gua harap jangan skip-skip video ini ya. Dan di sini sekarang Bitcoin di 30.000 lagi ya, dia naiknya 10% nih luar biasa dan beberapa altcoin lainnya pun nih sama-sama naik ya. Dan sekarang kenaikannya ini gede-gede banget ya, kalian bisa lihat nih ya lumayan lah ya yang buat kemarin serok gitu ya di harga dasar. Ya koin apapun itu ya kemarin itu memang sedang meronta-ronta nih. Si Bainu aja kemarin ya sempat nambah jiro lagi yaitu di kepala 09. Sekarang udah di 13 lagi ya. Jadi gua nggak ngerti ya, ini emang manusiawi ya ketika memang harga sedang naik, kita butuh penurunan untuk bisa serok gitu. Tetapi di saat harga itu anjlok seperti kemarin, banyak sekali orang-orang yang panik sell segala macam ya itu manusiawi ya menurut gua. Tetapi kalau untuk gua pribadi, walaupun kemarin ancur-ancuran, gua itu udah siap gitu ya, gua udah siap banget gitu. Kalau misalkan uang gua jadi abu ya nggak masalah gitu ya, jadi abu aja gitu. Tetapi ya banyak juga gitu orang-orang yang memang ya mentalnya kalau yang udah kuat gitu. Di sini juga gua bukan berarti mental gua kuat. Mental gua juga belum terlalu kuat banget, bukan mental baja yang nggak bisa dipalu gitu ya. Tetap aja mental gua aja sedikit agak nyesek gitu. Tetapi ya mau gimana lagi gitu. Ini udah resikonya seperti ini dan ini harus gua terima gitu ya. Tetapi ya banyak juga sih orang-orang yang memang sampai gitu ya melakukan hal-hal yang di luar nalar menurut gue itu di luar nalar banget ya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya nih gue ngopi dulu nih karena siang ini cuacanya panas banget gitu. Tetapi melihat market sedang hijau jadi adem ya. Oke, jadi pada siang kali ini menjelang sore nih gue bakal ngebahas koin yang memang udah jadi abu ya. Gue bilang jadi abu karena apa? Karena dia awalnya itu harganya tinggi banget, tapi sekarang udah menjadi abu rokok ya. Karena ada dari subscriber gua ini ya dari Pak Herman Pandawa. Dia itu berkomentar, Luna dibahas juga Min, apakah mungkin akan rug pull? Nah, jadi ada sebuah komentar seperti ini. Makanya di sini sekarang gua mau bahas tentang koin Luna ya, Terra Luna nih. Jadi apa sih gitu keunikan dari Terra Luna ya unik banget lah ya. Unik banget dong gitu. Tiba-tiba langsung tarik karpet. Ini tarik karpet atau apa ini ya motifnya ini gua nggak tahu nih ya. Kalau tarik karpet ya mungkin dari devnya itu kaya gitu ya jadi miliarder. Tetapi ini entah apa yang merasuki Terra Luna ya bisa sampai ancur-ancuran seperti ini. Buat kalian yang tahu motifnya kira-kira motifnya apa nih dari sebuah kerugian-kerugian investor dengan berinvestasi di Terra Luna. Oke, sekarang di sini ya dari daftar global ini Terra Luna di Hotbit itu dan di beberapa exchange juga dia sudah announcement delisting Terra Luna delisting dari berbagai sumber gitu ya dari berbagai sumber pokoknya udah di listing termasuk di Binance itu udah di delisting ya. Dan pas gua buka di Hotbit, gua agak sempat terkejut juga melihat dari segi kenaikannya Terra Luna karena gua belum membaca informasinya gitu ya. Ketika gua membuka market, ini kan gua melihat Bitcoin udah naik. Pas begitu gua ngelihat Terra Luna, gua shock juga gitu, gua terkejut. Kenapa sih gua terkejut? Karena di sini kalian bisa lihat nah, Luna itu naiknya wow 43.000, 47.000 nih sekarang. Tetapi gua nggak melihat pairnya gitu. Ternyata dia udah di switch ke NUSD nih. Kalian bisa lihat ya. Dia sekarang udah NUSD gitu, bukan USDT. Tadi itu gue sempat, wih anjir, gede banget nih gitu ya kenaikannya. Cuan nih gitu. Alhamdulillah nih buat para
investor-investor gitu ya yang memang sempat menyerok Luna kemarin di harga mungkin Rp100, Rp50, Rp1 gitu. Ini udah cuan nih alhamdulillah gitu ya. Teman-teman atau mamang-mamangku nih sekarang udah kejemput. Ternyata pas gua melihat sekarang itu pairnya NUSD, anjir kekecut juga gua ya. Oke, jadi langsung aja kita bahas nih dari Terra Luna kira-kira kedepannya akan seperti apa nih ya. Kalau untuk gue pribadi sih ya udahlah gitu ya, Terra Luna lupain aja. Tetapi untuk kalian yang sudah terlanjur serok, udah mempunyai koinnya ya udah tahan gitu ya. Siapa tahu aja ada keajaiban gitu. Kita nggak tahu ya keajaiban gitu karena di cryptocurrency itu tidak ada yang tidak mungkin. Nah, di sini gua membaca dari sebuah artikel yang dikutip oleh You Today. Di sini tuh Pitch mengatakan Terra Collapse ya akan mempercepat panggilan untuk regulasi atau regulator nih. Oke, kita baca dulu sebentar ya. Pitch Ratings, sebuah lembaga pemeringkat kredit Amerika memperkirakan bahwa runtuhnya proyek Terra akan mempercepat tuntutan untuk regulasi. Salah satu lembaga pemeringkat kredit tiga besar mengatakan bahwa pelepasan stablecoin USD telah menyoroti sifat rapuh dari stablecoin yang dipatok dolar yang diterbitkan secara pribadi. Seperti dilansir oleh You Today ini ya, harga cryptocurrency Luna kapitalisasi pasarnya berada di lebih dari 42 miliar dolar bulan lalu ya, turun di bawah 1 sen sebelumnya hari ini. Keruntuhan besar-besaran mendorong Binance untuk menghapus kontrak abadi Luna dengan margin coin. Beberapa bursa lain juga menarik stikernya. Nah, jadi bukan hanya Binance ya, sudah banyak sekali exchange-exchange yang sudah mendelisting si Terra Luna ini. Nah, di sini gue sedikit adu banding lah ya antara cryptocurrency dengan perbankan yang ada di Indonesia. Jadi di sini ada yang menarik juga nih ya. Karena gini, untuk di perbankan di Indonesia, regulasi di Indonesia gitu ya. Ini sedikit melenceng, sorry ya, karena ini untuk perbandingan aja yang gue ketahui. Untuk perbankan misalkan ada salah satu perbankan yang mengalami kolaps ya atau ya rug pull kalau di bahasa kripto itu rug pull ya atau scam gitu ini nggak tahu ya. Intinya seperti itu. Tetapi kalau untuk di perbankan setahu gua itu akan ada yang namanya LPS untuk mengcover dulu perusahaan tersebut gitu ya. LPS itu lembaga penjamin simpanan. Jadi misalkan ada perusahaan A yang memang hancur gitu, tetapi kan di situ banyak sekali yang memang orang-orang atau customer, klien, nasabah gitu ya, tetapi lebih mayoritas bahasanya itu nasabah kalau untuk di perbankan. Untuk nasabah yang merasa dirugikan itu akan ada yang meng-cover dulu yaitu LPS, lembaga penjamin simpanan. Nanti perusahaan itu ke depannya akan ada debt baru gitu ya. Kalau untuk di cryptocurrency itu kan debt ya bahasanya. Ya sama lah kalau untuk di perbankan juga itu akan ada debt baru atau memang PT baru yang untuk menggantikan perusahaan itu. Tetapi yang misalkan perusahaan itu namanya Terra Luna gitu karena itu udah hancur, itu ketika ada debt baru itu akan diganti gitu ya. Itu akan diganti nama tetapi projectnya masih tetap sama, paling ada sedikit-sedikit aja gitu yang diganti, yang dirubah. Ya kurang lebih seperti itu ya kalau untuk sistem di perbankan. Cuman kalau untuk di cryptocurrency ini gue belum tahu ya akan seperti apa gitu ya dari segi perusahaan yang memang seperti Terra Luna ini sudah ambruk, sudah anjlok dalam gitu ya. Akankah diganti developernya gitu atau misalkan ada developer baru yang ingin menggantikan supaya lebih baik lagi karena di situ banyak sekali investor-investor yang sudah dirugikan ya. Karena banyak juga ya yang mungkin udah serok di harga $50 dulunya, $60 gitu berharap untuk menjadi si Terra ini mencapai ke ratusan dolar, $200, $300 gitu. Ternyata ini tidak sesuai dengan ekspektasi. Alhasil ambruk, anjlok ini parah banget ini ya sampai 100%. Dan mungkinkah gitu ya ada developer baru untuk menggantikan si dev yang lama supaya menjadi investor itu lebih baik ya. Tidak rugi-rugi banget gitu untuk memperbaiki salah satu perusahaan ini. Dan kalau untuk di perbankan yang gue bilang ya itu akan biasanya itu diganti nama perusahaannya. Yang misalkan tadinya Bank A itu akan diganti ketika dev baru itu masuk itu akan diganti menjadi Bank B misalkan gitu ya. Tetapi perusahaannya masih itu, kantornya masih itu, hanya saja ganti nama perusahaannya aja. Mungkinkah ya ketika ada dev baru yang masuk ke Terra Luna untuk melanjutkan gitu ya dari proyekan-proyekan yang sudah ada supaya menjadi lebih baik ke depannya, akankah Terra Luna ini diganti yang awalnya Terra Luna menjadi Terasi
atau memang mungkin masih Terra Luna, dan ini belum ada info lanjutannya mengenai developernya ya. Karena tadi gua cek dari Twitter resminya si Dukun itu atau Dokwan itu masih postingan-postingan lama, belum ada yang terbaru. Oke, dan di sini juga ada informasi ya, blockchain Terra Luna sudah dihentikan nih sekarang. Ini masih dikutip oleh You Today juga ya, diambil dari sebuah artikel You Today. Blockchain Terra telah dihentikan oleh pengembang pada ketinggian blok 7.603.700 ya menurut pengumuman Twitter. Penghentian akan menghentikan semua transaksi di jaringan. Langkah ini dimaksudkan untuk mencegah serangan pemerintahan setelah inflasi Luna yang parah. Nah, jadi di sini blockchain-nya dihentikan dulu untuk sementara ya, untuk mencegah ya serangan dari inflasi itu ya, mungkin dari artikel sebelumnya karena dia dikabarkan akan dipanggil ya oleh regulasi itu ya, akan ditanyakan sebagai seperti apa sih regulasi Terra Luna ini sebelumnya, sampai-sampai gitu bisa mengalami hal yang tidak diinginkan seperti ini, anjloknya parah banget nih 100% ya. Nah, jadi dia menghentikan dulu blockchain-nya, mungkin akan ada dia sedang memikirkan sesuatu yang baru untuk kedepannya seperti apa ya dari Terra Luna ini. Nah, dari sebuah akun Twitter resminya Terra UST juga ya, dia sudah mengumumkan di sini tekanan pasar yang berlaku pada UST dari overhang supply saat ini menyebabkan pengeceran parah Luna ya. Hambatan utama adalah mengeluarkan piutang tak tertagih dari peredaran UST dengan cukup cepat bagi sistem untuk memulihkan kesehatan spread on chain. Nah, dan di sini juga ya ada nih yang keduanya, yaitu untuk mempercepat tujuan ini, beberapa langkah sedang diambil. Pertama, untuk Prop 1164 saat ini akan memperluas ukuran pangkalan dan mempercepat laju pembakaran UST, membantu mengempiskan spread on chain. Nah, jadi dia akan membakar lebih banyak lagi USD-nya ya demi menumbuhkan Luna. Kemarin itu kan infonya dia akan mempertahankan USD-nya ketimbang Lunanya gitu. Tetapi ya itu menurut gua nggak bisa karena antara Luna dengan USD itu dia ada satu keterkaitan lah ya, saling keterkaitan. Nah, ini juga nih ada beberapa inilah ya, di sini ada beberapa slide gitu ya dari informasi ini. Ini yang ketiga, TFL juga memulai 3 tindakan darurat lagi. Yang pertama, usulan untuk membakar sisa USD di community pool. Untuk yang keduanya adalah TFL akan membakar sisa 371 juta USD lintas rantai di Ethereum. Yang ketiganya, TFL baru saja mempertaruhkan 240 juta Luna untuk bertahan dari serangan tata kelola jaringan. Nah, jadi dari poin yang ketiga ini ya, nomor 3, jadi 240 juta itu dia stakingkan gitu ya demi untuk mempertahankan serangan tata kelola jaringan. Ini banyak banget slide-nya ya. Dan di sini ada dapat memulihkan proposal Algora ya, lengkap untuk membakar sisa kumpulan komunitas UST di tautan di bawah ini. Termasuk proposal untuk membakar UST lintas rantai, pemungutan suara akan segera ditayangkan. Nah, mungkin di sini akan ada sebuah vote gitu ya. Kurang lebih seperti itulah akan diadakannya vote. Kehancurannya Terra Luna ini ada yang memang sangat tragis sekali menurut gue ya. Ini tragis banget gitu ya. Mungkin orang tersebut atau investor itu sangat stres ya dengan Terra Luna kok bisa seperti ini. Akhirnya dia tidak mempunyai jalan lain gitu ya dengan ya salah satu cara yang mungkin menurut gua wah ini kacau banget gitu ya, kacau banget. Nah, di sini ya dari kutipan blockchain book ya. Jadi di sini sempat di-find juga di pinned ya sama dia dari sebuah akun Twitter resminya blockchain book. Ternyata sudah ada 8 orang yang dikonfirmasi bunuh diri karena kecelakaan Luna. Tetap kuat dan jangkau mereka yang sedang berjuang sekarang. Wah, ini gila banget ya. Ini investor. Apakah ini paus atau retail atau investor kelas menengah rada ke atas dikit gitu ya. Gua nggak tahu ya, mungkin kalau misalkan kita melihat informasi isu seperti ini sampai dia mengakhiri hidupnya gitu ya, ini pasti kerugiannya besar banget ya. Ini kalau menurut gua gitu, pandangan gua ke sana. Gua pribadi gitu, gua masih kelas retail ya, kelas tutut, kelas keong, nggak mungkin gua sampai bunuh diri karena duit segitu itu masih bisa dicari gitu ya. Tetapi kalau untuk yang perlu digarisbawahi sampai dengan bunuh diri, ini gua rasa dia investasi yang besar-besaran banget, lalu stres melihat keadaan seperti ini gitu. Makanya dia nggak ada pilihan lain untuk ya inilah mungkin menurut dia satu-satunya cara buat gua nggak keinget lagi dengan hal seperti ini dan nggak terulang lagi gitu ya. Akhirnya dia ya udah ikat tali di pohon gitu, pohon toge mungkin ya. Dia gantung diri, apa motifnya seperti apa gua nggak tahu, tetapi ini kacau banget ya.
Terra Luna ini sama aja membunuh orang secara perlahan ya. Ini udah ada buktinya, cuman kejelasannya belum tahu ya seperti apa gitu. Ternyata kecelakaan bukan hanya dari segi tabrakan kendaraan aja ya, ini dari segi investasi pun bisa dapat membunuh gitu ya. Wah, kacau ini ya. Kacau banget. Dulu itu gua hanya sekedar menemukan dari bungkus rokok ya. Jadi ada sebuah peringatan gitu, merokok dapat membunuh serangan kanker, jantung segala macam gitu. Ternyata investasi pun sama, Brodi. Wah, gila banget nih mamang-mamang. Mudah-mudahan ya gua ucapkan nih kepada mamang-mamangku, gue ingatkan juga ya supaya mamang-mamang mentalnya aman, psikologinya aman ya, dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini ya. Jangan sampai ya, jangan sampai seperti inilah gua ingatkan gitu ya. Jangan jangan jangan. Oke, memang mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian seputaran koin Terra Luna. Dan untuk yang sudah bertanya ya untuk membahas koin Terra Luna, gue rasa ya untuk saat ini ya kalian itu terserah ya. Untuk gue pribadi gue nggak berani nyerok koin Terra Luna karena ya udah seperti ini, udah berat banget gitu ya. Mungkin nanti nunggu isu lagi aja, nunggu informasi yang lebih lanjutnya. Adakah sebuah genjotan baru gitu yang dipersiapkan oleh si developernya ini ya. Ketika memang sudah ada ya tanda-tanda angin 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 segar lah gitu ya, penghijauan mungkin, yaitu ya baru gua pertimbangkan lagi. Untuk saat ini gua nyatakan gua nggak berani untuk serok Terra Luna. Dan untuk kalian tetap do your own research ya. Jadi ya kalian udah tahu lah ya dari sebuah kecelakaan ini mengakibatkan kematian gitu. Ada 8 orang, itu jumlahnya lumayan banyak, 8 orang ya yang sudah mengakhiri hidupnya dari kecelakaan ini tersebut. Inilah ya gua rasa ya mamang-mamang udah lebih senior dari gua gitu, udah paham betul tentang aset-aset kripto dan udah nggak aneh lagi ya ada sebuah kehancuran-kehancuran seperti ini. Jadi ya gua rasa mamang-mamang tetap aman ya. Oke, Mamang, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.